Where to, miss? Stars. Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan saya harap kalian sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Kali ini Today Ayeuna hari ini saya akan merangkum alur cerita yang berjudul Yes Good Yes yang dirilis di tahun 2019 dan disutradarai oleh Karen Maney. Film ini menceritakan tentang pertentangan batin seorang gadis bernama Alice yang bingung memilih antara nilai agama atau hawa nafsu di masa remajanya. Gak usah banyak bacot, gak usah banyak cincong, langsung aja kita ke alur ceritanya, let's go! Di awal film kita ditampilkan seorang siswi bernama Alice yang diperankan oleh Natalia Dyer. Si Alice disekolahkan di sekolah Katolik yang sangat ketat. Nilai-nilai agama pun sangat melekat pada dirinya. Namun entah kenapa belakangan ini dia mulai penasaran setelah ada pelajaran yang membahas soal seks. Called on to be chaste until we are married, and that means no sex. It's against God's plan. Exactly. So I do. Or else it is damnation for all eternity. Teknologi pun belum secanggih sekarang, terlihat dari komputer Alice yang masih menggunakan monitor tabung. Saat itu Alice masuk ke ruang obrolan virtual dan salah satu pria di sana mengirimnya email yang berisi foto seksnya dengan istrinya. Dengan sontak dan kaget, Alice ini pun langsung menutup foto itu, tapi dia penasaran dan ingin melihatnya lagi. Kemudian pria itu mengajak Alice berhubungan seks melalui chat. Dan untuk pertama kalinya Alice mencoba masturbasi. Sayangnya saat si Alice sudah merasa enak, tiba-tiba ibunya memanggil. Keesokannya di sekolah saat sedang makan siang, Beth berkata, ada rumor di mana Alice melakukan oral sex dengan Wade di acara pesta Laura. Tetapi Alice sendiri tidak merasa melakukan itu. Dan baru diketahui juga kini Beth telah bergabung dengan rohani bernama Kiskos dan memakai kalung sebagai penanda mereka. Dikarenakan rumor aneh itu tersebar, Alice yang biasa menjadi pembawa persembahan di acara rohani jadi digantikan oleh Heather yang ternyata juga bagian dari Kirkos. Kita lanjut ke saat pengakuan dosa. Alice tidak berani mengatakan dosa yang dia perbuat kemarin. And anything else? That's it. Suatu hari Alice dan Laura ikut retreat kelompok Kirkos dan bertemu dengan Chris yang menarik perhatian Alice. Dan ini Nina, pemimpin para siswi yang mengikuti retreat kelompok Kirkos. Di sana Nina juga meminta semua untuk mengumpulkan jam dan ponsel mereka. Tetapi Alice hanya menyerahkan jam tangannya saja dan berkata bahwa dia tidak membawa ponsel. Kemudian mereka diminta melingkari kata di daftar perasaan yang berisi apa saja yang mereka rasakan dalam waktu setahun terakhir. Dan tanpa sadar Alice ini melingkari kata bergairah. Seketika Alice langsung ingin menghapusnya, namun hapusan di pensil tersebut tidak dapat menghapusnya. Di malam hari itu Alice yang merasa sangat gabut memainkan gamenya di ponselnya. Dan tiba-tiba Alice merasa terangsang karena tidak sengaja ponselnya bergetar di atas surabinya. Di saat dia mengubah ponselnya ke mode getar. Dia pun mengulang-ulangnya lagi, tapi kali ini dia menyelipkan di antara kakinya. Esok harinya, Nina menemukan ponsel milik Alice dan akan melaporkan kenakalan Alice ini kepada Bapak Murphy. Saat si Alice sedang menjalani hukuman, dia melihat komputer di ruangan Bapak Murphy. Kemudian dia mengakses ruang obrolan virtual itu lagi untuk menanyakan apa arti mensauskan selada seseorang. Karena selama ini Alice selalu mendengar kata itu dan dia tidak mengetahui artinya. Dan ada yang memberitahu dia bahwa artinya adalah kaugai. Ada juga yang mengartikannya sebagai memasukkan penis ke bokong.
Belum selesai, tetapi Alice cepat-cepat mematikan komputer saat dia mendengar ada yang datang. Di malam hari itu, bapak dan ibu sedang membacakan satu persatu surat yang ditulis oleh orang tua mereka. Alice menjadi sangat bersalah saat mendengar isi surat dari ayahnya. Esoknya Alice mengarang cerita soal anjing yang mati, saat di grup kecilnya sedang berbagi momen tentang apa yang membuat mereka merasa jauh dari Tuhan. Dia tidak mungkin mengatakan dosa masturbasinya itu, karena ada Chris yang selaku ketua tim ada di sana. Saat sedang makan siang, tiba-tiba Bapak Murphy datang dan bertanya siapa yang menggunakan komputernya. Namun Alice berpura-pura tidak tahu, dan dia pun bisa lolos kali ini. Kemudian saat sesi tanya jawab, Bapak Murphy menanyakan tentang Alice yang melingkari kata bergairah di daftar perasaannya. Alice membenarkan bahwa dia pernah merasa bergairah. Lalu Bapak Murphy menanyakan perihal rumor dengan Wade. Alice pun mengatakan bahwa itu hanyalah rumor dan dia tidak merasa melakukannya. Saat sedang mengumpulkan kayu, Wade terlihat memandang aneh si Alice dan mereka bertemu lagi saat Wade menjatuhkan sampahnya tepat di depan mata Alice. Di adegan ini pun kita tahu bahwa bukan salah satu di antara mereka yang menyebarkan rumor. Alice menemukan gelang pasangan milik Wade yang berada di sampah yang terjatuh tadi. Kemudian Alice lanjut mengepel. Tak sengaja dari jendela, Alice melihat Nina yang sedang ciuman dan oral seks dengan seorang siswa pemimpin grup juga. Alice pun merasa sangat terangsang dan menggesek-gesekkan surabinya ke gagang pelnya. Saat sedang enak, lagi-lagi dia diganggu oleh Suster Louis yang tiba-tiba datang dan dia pun buru-buru pergi dari sana. Kemudian Alice memberitahu Laura apa yang dia lihat sebelumnya. Tetapi Laura kini tidak percaya dengan Alice dan menganggap Alice hanya mengarang cerita tentang Nina. Tentang anjingnya yang mati, bahkan dulu yang katanya si Jason pernah memelintir putihnya saat tiba di bus. Laura juga jadi percaya pada rumor yang tersebar itu. Alice kebetulan lewat depan ruangan Bapak Murphy lagi. Dan dia terpikirkan untuk menyelipkan gelang milik Wade di komputer Bapak Murphy untuk mengalihkan tuduhan terhadapnya. Setelah itu Alice mengintip untuk memastikan Bapak Murphy menemukan gelang tersebut. Namun, dia malah melihat Bapak menonton video porno. Tentu saja si Alice ini sangat terkejut karena Bapak yang terlihat suci melakukan hal yang tidak baik juga. Kemudian Chris mengajak Alice ke pinggir danau untuk mengecek apakah dia baik-baik saja. Tiba-tiba Alice terangsang dengan bulu tangan Chris dan dia mencium bibirnya Chris. Chris pun langsung melepaskannya karena merasa sudah terangsang juga. What are you doing? Di acara api unggun, Alice terlihat hilang respect terhadap Nina, sehingga dia lari menemukan sebuah bar dan mengobrol dengan wanita pemilik bar tersebut. Ternyata, wanita itu adalah mantan penganut Katolik dan dia berhenti menjadi Katolik karena terbawa arus dunia. Dia juga memberikan sedikit nasihat kepada Alice bahwa tidak semua yang terlihat suci berarti tidak pernah melakukan dosa. Alice pun diantar kembali ke Camp Corkis. Tidak lupa, wanita itu juga menyarankan Alice untuk mencari kuliah di pesisir timur dan barat untuk mencari pengalaman baru. Di akhir perpisahan, Alice menanyakan arti mensauskan selada seseorang pada wanita tersebut. Tentu saja wanita itu tertawa saat menjawab. Dia mengatakan bahwa artinya adalah menjilat bokong seseorang. Di hari keempat, terlihat Laura kini bergabung bersama Nina saat jam makan. Alice pun mencoba mencari teman lain. Kemudian dia melihat Bapak membawa Wade keluar dari kantin. Lalu Laura pun kembali menyapanya dan meminta maaf bahwa telah menuduhnya. Laura kini jadi berpikir bahwa yang menyebarkan rumor itu adalah si Wade untuk menutupi bahwa dia sebenarnya adalah gay. Sekarang sampailah di hari terakhir retreat Corkis. Bapak Murphy meminta siapapun naik ke mimbar untuk menceritakan pengalaman selama mengikuti kegiatan ini. Wade yang pertama maju, kemudian dilanjutkan oleh Alice.
Alice menyampaikan bahwa semua orang suka berkata tanpa tahu kebenarannya. Dan semua orang punya rahasia yang seharusnya saling menghormati dalam menjadi diri masing-masing. Setelah selesai mengikuti retreat, Alice pun mencari informasi tentang perguruan tinggi sesuai petunjuk wanita pemilik bar. Kemudian terlihat juga di sekolah, Alice bertemu dengan Chris yang masih merasa takut dengan Alice. Tetapi Alice menjelaskan kalau dia kini hanya ingin berteman dengan Chris. Friends? Dan terakhir, saat di pengakuan dosa lagi dengan Bapak Murphy, dia pun mengatakan bahwa saat retreat dia melihat orang yang sedang bercinta di cab mobil. Setelah menjelaskan secara detail, ternyata itu adalah video yang ditonton oleh Bapak dan terlihat menyadarinya. Kemudian saat Bapak memberitahu penebusan dosanya, Alice tersenyum karena mungkin itu bisa menjadi pelajaran untuk Bapak. Di akhir scene, Alice terlihat menonton film Titanic dan mengulangnya berkali-kali saat adegan di mobil. Dan film pun selesai. Oke guys, film ini hanya sebatas hiburan saja. Semoga bisa diambil nilai positifnya sebagai pelajaran ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalian dukung kita juga agar channel kita ini semakin berkembang. Sampai jumpa.